Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliyallah wa asfiyallah, khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa ustadhi al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin al-Saqaf wa auladihi al-jami' wa akhwani al-jami'. Thumma ila ruhi sahib al-ratib qutbil irsyad wa khawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa usulihi wa furu'ihi anallahu al-karim taghashana taghashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafakhatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ala niyati anna Allah ta'ala yaqdi hawaijana wa yastur uyubana wa yakshif kurubana wa yuhassil maqasidana wa yassir umurana umur dunya wal akhirah wa yusahhi ajsadana zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ta'am wa ayyutila a'marana ila an tuballighana syahra ramadan bi sihatin wa khairin wa lutfin wa afiyatin wa ta'ah wa ala ma nawaslafuna salihun wa ala ma nawaina min nawaya salihah ya rabbana haqiqha bi sirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima
wa tadzakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyid lisani wa hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ya ayuhal hadrun wal hadirat, Allah. Tiada kata yang paling pantas keluar melalui lisan kita melainkan ucapan pujian suntinya terus memberikan kita berbagai macam nikmat. Hingga saat ini Allah masih memberikan kita taufik dan hidayah, nikmat iman Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan pelihara nikmat tersebut sampai akhirnya Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Sholawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong umat Nabi yang kelak mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Malam ini Riyadhus Shalihin ya, bab 11. Bab baru. Bab keberapa? 11 kan? Udah lewat ya? Belum ya? Bab 11 berarti mujahadah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila anqal babun fil mujahadati, bab di dalam bermujahadah. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat ke-69 ya. Bab baru ini
akan berbicara tentang mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Ya. Yang memang itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya. Tuh satu ayat yang dikutip pertama kali tentang mujahadah itu ayat itu. Surat Al-Ankabut ayat 69 ayat terakhir. Ada kalimat jahadu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ya di dalam mengejar keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Dibimbing sama Allah kalau ada kesungguhan, kalau ada usaha yang maksimal. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Yang dimaksud adalah ajal. Surat 15, surat Al-Hijr ayat 99. Artinya di ayat ini Allah merintah kita untuk ibadah sampai mati. Ibadah sampai mati. Artinya nggak ada kata lelah, nggak ada kata capek, nggak ada kata bosan. Makanya istiqomah itu penekanannya ada pada keberlangsungan. Meskipun kuantitasnya sedikit. Ya, karena ibadah kita disuruhnya sampai mati. Berarti kan dituntut untuk berlanjut terus menerus sampai kapan? Ya sampai mati. Gitu. Makanya Nabi selalu wanti-wanti pesan. Dalam hadis Bukhari itu misalnya Nabi itu bilang, agama ini tuh mudah. Ya. Agama Islam itu mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Kalau ada orang yang mempersempit atau mempersulit dirinya sendiri di dalam beragama, pasti dia kalah dengan sikapnya sendiri. Maksudnya kalah dengan sikapnya sendiri. Contoh, ada orang mau tahajud tiap malam 50-60 rakaat. Paling bisa semalam, 2 malam, 3 malam. Setelah itu malah bosan, malah capek, malah nggak sama sekali. Allah nggak suka yang begitu. Sholat duha tiap hari 12 rakaat. Ya, paling cuma 2 kali, 3 kali, habis itu enggak. Ketika sikap-sikap berlebihan yang memaksakan kemampuan, itu nanti suatu saat pasti orang itu akan kalah dengan sikapnya sendiri. Maka kata Nabi, slow aja. Yang penting jalan terus. Bapak Ibu, kalau sekarang anak-anak muda suka ikut soloran atau festival lari itu yang sekian kilo, ada kelas-kelas ya kan, ada yang 5 kilo, ada yang 20. Itu kan yang dicari bukan yang cepat di awal, tapi siapa yang bertahan. Untuk pemula itu udah berat banget tuh, bertahan sampai akhir. Sama ibadah kita juga, yang pertama kali itu tujuannya adalah memastikan ibadah ini sampai akhir. Kapan akhirnya? Mati. Kapan matinya?
Nggak tahu. Maka kata Nabi, wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati. Maka karena manusia itu punya kecenderungan bosan. Manusia kan bosenan orangnya, Pak. Capek, males, kadang-kadang mager, bukan kadang-kadang lagi, hampir tiap hari mager. Maka kata Nabi, gunakanlah waktumu ya dengan strategi, manfaatkan waktu pagi, waktu sore, dan sebagian waktu malam. Artinya apa? Ibadah nggak perlu setiap detik, semua waktu dipakai buat ibadah. Gunain pagi, sore, siang, malam. Artinya ada waktunya nih. Oh, pagi nanti buat pikiran sama baca Quran. Oh, nanti sore buat hablum minan nas, ya, saling sapa, tegur sapa, ke tetangga, ke saudara, silaturahim. Malam gilirannya tahajud, gilirannya sholat. Gitu. Karena kalau ada orang bersikap keras, dia mempersulit dirinya sendiri. Bos, saya nggak mau tidur, saat saya mau begadang tiap malam, mau sholat malam. Model begini sama setan mah tinggal sentil doang jatuh, Pak. Paham maksudnya? Kalau model begitu setan, godainnya gampang malah. Biarin aja dulu dia ibadah, diporsir, biar capek, biar bosan. Tadi enggak. Nah, gampang itu buat setan. Yang susah itu kalau yang konsisten istiqomah, itu digodanya susah, Pak. Sampai ketika Nabi di hadis Bukhari juga, ini kan hadis Bukhari nomor 39. Jadi agama itu mudah, nggak usah dipersulit. Tapi juga jangan dianggap dimudah-mudahin, digampang-gampangin, dianggap enteng, jangan. Nah, terus Nabi bilang bahwa amalan yang paling Allah suka itu yang paling rutin. Ayul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa sih yang paling Allah suka? Adwamuha, yang paling dawam. Wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun sedikit, yang penting dawam, itu Allah suka. Nah, ini Bapak Ibu ya. Makanya di sini ayat 99 surat Al-Hijr, surat 15, wa'bud, dan sembahlah Rabbaka, Tuhanmu Allah, hatta, sampai ya'tiyakal yakin, datang ajal kepadamu. Kenapa di sini pakainya kata-kata yakin? Sudah pernah saya bahas bahwa ini mengisyaratkan yang namanya kematian itu adalah suatu keyakinan. Semua makhluk yang hidup meyakini pasti dia. Nah, terus jalan, Pak. Saya suka ngomong gini ke pengajian-pengajian di kantor. Sebenarnya kita itu punya modal, punya potensi istiqomah kok. Buktinya saya tanya misalkan di kantor itu atau di pabrik atau di tempat kerja lah. Ada yang udah agak senior nih, saya tanya, "Bapak, karyawan senior ya?" "Iya." "Berapa tahun kerja di sini, Pak?" "Udah 25 tahun, Pak Ustaz." Ada yang udah mau bentar lagi pensiun, Ustaz, karena sudah hampir 30 tahun. Terus saya bilang, tiap hari dengan rutinitas yang sama. Berangkat di jam yang sama, pulang di jam yang sama, dengan hampir siklus yang juga persis sama. Berangkat macet, pulang macet, di kantor yang sama, rutinitasnya sama. Bosan gak, Pak? Kata dia, ya namanya manusia pasti ada bosannya. Tapi kok Bapak bertahan 30 tahun ngelakuin rutinitas yang sama? Kenapa Bapak bertahan? Karena ada motivasi. Ya, paham gak? Jadi sebenarnya kita bisa kok, Pak, Bu, istiqomah, bertahan gitu. Lah buktinya kerja aja yang capek banget begitu, tahan ya. Pergi pagi macet, pulang sore, begitu mau liburan, pas lagi liburan, macet juga. Tapi bertahan begitu, kenapa? Karena ada motivasi, ada dawafi'. Ya, dawafi', ada motivasi dorongan. Terus Bapak pergi ke kantor,
Hampir setiap hari disiplin kan, masuknya, pulangnya, fingerprintnya, absensinya. Iya, kenapa? Takut Ustaz, karena kalau sekian kali izin nanti bakal potong gaji, SP1, SP2, betul kan? Makanya dia mau disiplin. Nah, berarti di sini kan ada rasa khauf. Di sini ada dawafi atau roja lah, kita anggap roja itu harapan. Ya, harapan, di sini khauf, ada rasa takut. Pola ini kan sebenarnya juga sama yang Allah kasih begitu, Pak. Allah ngasih harapan kalau kita ibadah dikasih surga. Allah juga nakutin kita kalau kita nggak ibadah melanggar aturan ada. Kenapa kalau kita kerja motivasinya kemudian sampai bisa membuat kita bertahan puluhan tahun kerja di kantor yang sama, rutinitas yang sama, ketemu orang yang sama, gedung yang sama. Iya kan? Bertahan tuh, buktinya bisa. Sampai pensiun menjelang umur 60. Kenapa? Karena ada harapan, ada kebutuhan yang perlu dipenuhi, ada anak istri yang wajib dinafkahi. Kan gitu ya. Ada keinginan yang harus dituruti. Nah, maka kita bertahan karena ada harapan di situ, ada gaji, ada. Terus kenapa kok masuk kerjanya bisa disiplin, nggak pernah telat segala? Takut. Ada ancaman. Takut di SP, takut dipotong gajinya, maka bisa. Kan sama sebenarnya Pak Bu. Allah janjiin sorga, di sorga itu enak, di sorga itu ada bidadari-bidadari, di sorga itu ada makanan minuman yang kita inginkan, di sorga itu ada segala macam. Itu kan bisa jadi motivasi. Kenapa kita nggak bisa bertahan selayaknya kita bertahan dalam bekerja? Gitu. Terus kenapa kita nggak takut? Padahal Allah juga mengancam adanya neraka, adanya siksa. Belum yang siksa di kubur, belum siksa yang di neraka. Betul gak? Kenapa kita nggak bisa bertahan? Nah, itu tanya ke diri sendiri. Kalau menurut saya jawaban intinya satu. Karena kalau dunia sekarang, akhirat nanti. Betul gak? Kalau dunia sekarang, kalau lapar ya mati kita kalau nggak makan. Makanya makannya harus sekarang. Tapi kalau akhirat dikiranya nanti masih lama gitu ya. Baik. Nah ini mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai nanti Ramadan. Nah, Ramadan besok itu waktu yang pas buat ngelatih istiqomah. Kan durasinya cuma sebulan. Yang sebulan aja kagak bisa istiqomah, bagaimana yang seumur hidup? Istiqomah yang dituntut kan seumur hidup. Ini cuma dituntut sebulan dulu nih buat latihan. Gak bisa. Terawih kendor juga di akhir-akhir. Quran sama. Saya kalau ngisi kajian di kantor-kantor, hari pertama, kedua, ketiga, kalau di Ramadan itu habis taklim zuhur, habis kajian zuhur itu pada megang Quran hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ntar giliran hari ke-10, hari berikutnya, nah udah pada tepar dah, tidur. Ya boleh, udah gitu pakai berdalil lagi, ya. Tidurnya orang naumus shaim ibadah, kan ibadah juga Ustaz gitu. Nah jadi itu nanti kita lihat tingkat mujahadah kita ya. Baik. Terus ayat ketiga, wa qala ta'ala wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, surat Al-Muzammil ay inqati' ilaihi. Surat Al-Muzammil ayat 8 ya. Ya.
Muzammil Al-Muzammil surat 73 ayat 8. Dan sebutlah nama Allah, berzikir ya maksudnya, dan beribadahlah kepadanya tabtila, dengan sepenuh hati, jangan separuh hati. Jadi insya Allah kalau udah sepenuh hati, Allah juga balasnya sepenuh hati, gitu ya. Itu ayat yang ketiga. Ayat keempat, wa qala ta'ala, ini mah udah pada hafal. Faman ya'mal mithqala khairan yarah, ayat 7 ya, surat Az-Zalzalah. Barang siapa yang beramal sekecil zarrah pun, Allah akan dia akan melihat balasannya. Wa qala ta'ala, surat Al-Muzammil lagi, surat 73 ayat 20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Nah itu. Ya. Dan apapun yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan, ya. Nih, ayat terakhir, ayat 20 surat Muzammil. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, tajiduhu indallahi huwa khaira, ya, kamu akan melihat balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Wa a'zam ajra, wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Ya, lagi-lagi Allah menyuruh kita untuk beribadah. Terus ayat terakhir, wa qala ta'ala, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 273. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kau infakkan dari hal-hal yang baik, maka sesungguhnya Allah itu mengetahuinya. Wal ayat fil babi katsiratun ma'lumatun, dan ayat-ayat di dalam bab ini sangat banyak. Baik, kita masuk ke dalam hadis yang pertama. Wa ammal ahadits, dan adapun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal awwalu, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, qala, berfirman. Nah, berarti hadisnya hadis apa ini? Qudsi, karena yang berkata langsung Allah. Jadi ada kata-kata innallaha ta'ala qal, atau innallaha ta'ala yaqul. Apa kata Allah? Man ada li waliyan, siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah mengizinkan diriku untuk berperang dengannya. Jadi apa namanya? Ini hadis qudsi yang dengan tegas menyatakan berarti Allah punya wali. Nih, waliyan. Ya, jelas kalimatnya wali. Menjamaknya aulia. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan para kekasih Allah itu tidak pernah ada rasa takut di dalam dirinya, dan tidak pula mereka bersedih, ya, karena mereka yakin mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, surat Yunus
Surat 10 ayat 62. Nah, ini ayat yang sering dipajang lah ya di poster-poster foto para wali. Ala inna awliya Allah, ingatlah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Surat 10 surat Yunus ayat 62. Ya, jelas itu. Baik. Nah, maka kita balik lagi ke hadisnya. Jadi wali itu ada ya. Dan kelebihan yang Allah berikan kepada para wali disebut karomah. Sebutannya apa? Karomah. Kalau para nabi mukjizat, dan karomah itu ada nyata dalam Quran tuh banyak. Nabi apa? Ashabul Kahfi. Berapa orang Ashabul Kahfi? 7 orang. Tidur berapa lama? 309 tahun. Makan enggak? Minum enggak? Mati enggak? Jadi mereka ini bukan nabi, orang biasa, tapi mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maryam, sepakat ulama mayoritas itu mengatakan, yang bukan sepakat, mayoritas ulama menyatakan nabi itu hanya dari golongan pria. Berarti kalau wanita itu tidak ada yang berstatus nabi. Jadi Bunda Ibunda Maryam itu bukan nabi, tetapi banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa, ya kan? Mulai dari pohon korma yang digoyang pakai tangan kosong beliau, tiba-tiba tusaqit alaihi rotoban janiyah, turunlah berguguran kurma-kurma yang sudah matang. Terus kemudian Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, ternyata dapat di situ makanan-makanan yang pada saat itu belum ada dan belum musim, buah-buahan belum musim, tapi ada. Qalat hiya min indillah. Kemudian kata Maryam, itu dari Allah. Itu dari mana? Itu karomah. Belum lagi yang memindahkan singgasana Balqis, itu bukan nabi. Kan Nabi Sulaiman yang bikin sayembara. Yang bikin sayembaranya Nabi Sulaimannya. Nyari siapa yang bisa mindahin. Nah, yang mindahin manusia, bukan jin. Kalau jin ifrit dia nggak bisa. Nah, maka jelas wali itu ada dan nyata. Cuman juga jangan gampang ngaku-ngaku wali. Itu dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Kalau wali murid bisa. Wali dah. Jadi kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku izinkan diriku dengan dia itu berperang. Faqad adzantuhu bil harbi. Aku tabuh genderang perang dengan dia. Allah langsung yang turun tangan. Nah, dah tuh berarti wali mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka nggak pernah takut tadi itu surat Yunusnya kan. Nggak pernah takut, nggak pernah sedih, karena selalu dapat merasa yakin perlindungan dari Allah itu nyata. Nah, terus kemudian selanjutnya Allah bilang nih, kisi-kisi untuk jadi wali. Kisi-kisi, jadi bisa Pak, Ibu di sini jadi wali? Bisa. Ya, jadi bukan sesuatu yang mustahil. Jamaah Nurul Amal ada yang jadi wali. Bisa saja gitu ya. Cuman minimal ini nih harus dikerjain. 1, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba, ya hambaku, mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu ibadah yang paling aku cintai daripada sesuatu yang telah aku fardukan kepada dia. Maknanya ibadah yang paling besar adalah ibadah yang sifatnya wajib. Ibadah yang pahalanya besar maksudnya, ya ibadah dengan pahala terbesar itu tetap ibadah wajib. Jadi kalau yang mau jadi wali, periksa ibadah wajibnya gimana. Kalau sholatnya masih nunda gara-gara dangdut akademi mah kagak bakal jadi wali itu begitu. Sholat maghribnya jam-jam 7,
Kalau sekarang sih jam 7 masih oke lah, karena isyanya 7:30 gitu. Ya, jadi cek kewajibannya. Ya, cek sholat apa. Kewajiban itu nggak mesti kewajiban ibadah ya. Kayak misalkan ini, perempuan nih, ya dia sholat duha tiap hari 8 rakaat, sholat tahajud tiap hari nggak pernah berhenti. Tapi dia nggak nutup aurat. Saya nggak mengatakan ibadahnya sia-sia. Ibadahnya tetap berpahala ketika dia sholat. Bahkan bisa jadi dengan sholat-sholatnya itu suatu saat dia nanti dapat hidayah. Bukan itu pembahasan saya, paham nggak? Kalau dibandingin pahalanya nih, yang sholat tahajud tiap malam, yang duha 8 rakaat tiap hari pun sama pahala dia nutup aurat, pahalanya gedean mana? Nutup aurat, karena nutup aurat wajib. Nah gitu. Tapi saya tidak mengatakan ibadah sholat dia sia-sia dosa, enggak. Bahkan bisa jadi suatu saat sholat-sholat yang dia lakukan itu bisa menjadi penyebab datangnya hidayah. Sangat mungkin. Gitu. Jadi bagi perempuan-perempuan yang udah pada rajin sholatnya, apalagi ditambah dengan yang sunnah, dan mudah-mudahan secepatnya Allah kasih hidayah untuk bisa menutup auratnya. Karena ini kata Allah tuh dalam hadis qudsi ini, nggak ada ibadah yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali ibadah yang wajib. Mananya kalau Allah cintai berarti pahalanya paling besar. Nah baru kalau yang wajibnya udah selesai, beres, wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil. Baru setelah yang wajib-wajib beres, nggak ada kendala, nggak ada masalah, nggak ada kekurangan, selanjutnya hambaku ini senantiasa menambah ibadahnya, mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, ketika udah biasa mengerjakan ibadah yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai akhirnya saya mencintai dia. Tuh. Kalau Bapak Ibu udah lazim dengan yang sunnah, tapi yang sunnah ini tadi syaratnya tadi ya. Kalau bisa yang wajibnya sudah clear dulu gitu. Ya walaupun bisa sambil jalan memperbaikinya gitu ya. Sambil jalan memperbaiki yang masih kurang-kurang, yang wajib diperbaiki, disempurnakan. Terus ditambahin nama yang sunnah, maka aku akan mencintai orang itu. Kata Allah tuh. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta sama orang itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, dan wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk meraih, menggenggam sesuatu, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, wa in sa'alani, dan kalau orang ini meminta kepadaku apa itu, maka aku akan berikan permintaannya, wala in ista'adzani la'u'idzannahu, dan kalau dia ini berminta perlindungan kepadaku terhadap sesuatu, pasti dia akan kulindungi. Hadis Bukhari nomor 6502. Inilah menjadi dasar kita nggak boleh suuzon sama orang lain. Boleh kita nggak tahu ibadah dia kayak gimana, tapi bisa jadi di sisi Allah dia spesial, di sisi Allah dia mulia, sampai akhirnya kalau dia doa pasti sama Allah diapain? Dikabulin, diijabah. Makanya kita juga dianjurkan sering-sering minta doa sama orang lain, apalagi orang soleh yang kita secara zahir kita yakin dia soleh. Jadi mudah-mudahan ini orang di sisi Allah dicatat statusnya sebagai wali, karena kalau dia udah minta doa, insya Allah ya doa dia diijabah. Seperti yang Nabi sabdakan, seorang sahabat ada namanya Al-Barra bin Malik, ya, Al-Barra bin Malik. Beliau ini kata Nabi, kam min ash'as aghbar dhi timraini la yu'bahu lahu
Berapa banyak orang di dunia ini bajunya lusuh, rambutnya berantakan, kotor, artinya menandakan dia orang nggak punya, ya, orang yang sangat amat sederhana. Victim rain, bahkan saking sederhananya bajunya cuma punya dua, dipakai satu, yang satu dicuci, yang satu kering, dipakai satu dicuci lagi, cuma dua baju dia. Bahkan layu bahulahu, orang-orang nggak nganggep dia. Dia dianggap sebagai apa? Orang pinggiran yang nggak dinilai, yang nggak punya posisi di masyarakat, nggak punya kedudukan. Beda sama orang yang kaya, yang banyak duit. Oh, dia mah orang kaya, orang banyak duit, lewat aja di tepok tangannya. Ibaratnya begitu. Tapi ini ada orang susah, orang miskin, nggak punya apa-apa, nggak dinilai sama masyarakat, nggak direken. Tapi orang-orang semacam itu banyak yang lau aqsama 'ala Allah la barrahu, kalau dia minta kepada Allah, dia bermunajat meminta kepada Allah, membawa nama Allah, la barrahu, Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan permintaannya. Ya, minhum, di antara orang seperti itu Al-Barra bin Malik, yaitu namanya Al-Barra bin Malik. Nah, mungkin ini nih yang jadi inspirasi orang-orang PA yang kalau nanya nomor ke orang gila. Kan nanya nomor mau maksiat kan, mau judi. Oh, nanya nih sama orang yang ODGJ lah, nggak boleh ngomong gila sekarang, ODGJ gitu. Udah gitu dia percaya lagi. Jadi yang sebenarnya ODGJ siapa nih berarti ini? Ini dalam Islam bukan itu arahnya. Maksudnya kita minta doa sama siapapun. Minta doa nggak cuma terbatas kepada orang yang secara zahir terlihatnya mulia, terlihatnya dihormatin orang banyak. Belum tentu doa orang kayak gitu itu yang lebih diijabah gitu loh maksudnya. Bapak Ibu. Bahkan seringkali ya doa-doa ustadz yang mungkin ustadz-ustadz kampung di kampung kita yang mungkin nggak banyak dapat perhatian orang, ya nggak banyak dikenal orang, tapi istiqomah ngajar dari surau ke surau, dari anak kecil ke anak kecil berikutnya, udah berapa generasi ya menjadi orang yang bisa baca Quran, ngaji di tangan dia, ikhlas gitu ya. Nah, itu bisa jadi orang-orang semacam itu yang doanya mustajab. Nah, maka ini pelajaran hidup, jangan pernah suudzon dan jangan pernah menilai orang itu dari penampilannya. Bahkan gini, ada kalimat begini Bapak Ibu. Berapa banyak orang ibadah masuk neraka justru karena ibadahnya. Saya ulang. Berapa banyak orang ahli ibadah justru masuk neraka karena ibadahnya. Dan berapa banyak orang masuk surga padahal dia ahli maksiat, tapi justru karena kemaksiatannya dia masuk surga. Gimana penjelasannya kok Ustaz? Yang tadi ahli ibadah secara zohirnya doang, padahal mah hatinya riya, sombong, ujub, pengen dipuji. Jadi secara zohirnya doang, makanya mau orang dihormatin, dimuliain, tapi hatinya dia nggak bisa jaga. Cuman kelihatan zohirnya doang soleh, babu. Kelihatan luarnya doang ahli ibadah, tapi dia lebih menganggap dirinya lebih daripada orang lain segala macam. Justru gara-gara ibadahnya timbul sombong. Gara-gara sombongnya dia masuk neraka. Berarti kan secara tidak langsung dia masuk neraka gara-gara ibadahnya. Ya tentu ada sebabnya itu tadi. Terus yang ahli maksiat, secara zahirnya doang Pak, mungkin kita lihat dia ahli maksiat, dosa, ngelakuin haram ini dan itu, tapi ternyata mungkin di tengah malam gelap gulita yang sunyi dia nangis, bermunajat kepada Allah, dia pengen berhenti sebenarnya tapi belum bisa. Ya Allah, saya pengen taubat tapi belum mampu, saya mau berhenti tapi tuntutan ekonomi belum berhenti. Ya Allah, tolong bimbing saya, berikan saya jalan keluar. Begitu terus.
Di akhir-akhir hayat Allah kasih hidayah, Allah kasih pintu ke jalan keluar. Kenapa? Karena hatinya tetap dia sandarin kepada Allah. Sedangkan yang ibadah tadi, dia nyandarin hatinya ke dirinya sendiri, membesarkan dirinya sendiri, bukan membesarkan Allah. Paham gak maksudnya? Bukan berarti membenarkan maksiatnya, awas. Ustaz, kalau gitu saya maksiat aja dah. Yang penting kan hatinya kan Ustaz ya. Salah lagi. Nggak begitu, paham ya? Ini bagi orang-orang yang memang belum bisa keluar dari kubangan dosa, belum bisa berhenti dari banyaknya maksiat, ya. Karena beberapa maksiat kan sifatnya candu, Bapak Ibu. Minuman, narkotika, judi, itu sifatnya candu semua, nggak gampang keluar dari situ maksud saya. Termasuk main cewek, zina, itu kan candu, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi orang-orang yang masih berkutat di dalam masalah dosa itu, tetapi hatinya dia tetap sandarkan kepada Allah, insya Allah suatu hari Allah akan keluarin dia. Apa sih susahnya? Buat Allah ngasih hidayah. Wahsy, pembunuhnya Sayyidina Hamzah, paman Nabi, yang begitu kejam, begitu bengis, Nabi sampai sebel, benci banget sama Wahsy, sampai Nabi berazam di peperangan berikutnya Wahsy akan saya bunuh dengan tangan saya sendiri. Nabi udah berazam begitu, Pak. Belum nyampe perang berikutnya Wahsy-nya masuk Islam. Akhirnya Nabi serba salah sama si Wahsy ini. Iya, Pak. Riwayatnya masyhur. Wahsy ini serba salah. Nabi ini kalau mau dibunuh udah kagak boleh, dia udah Islam. Tapi Nabi masih kalau ingat-ingat kejadian pamannya Sayyidina Hamzah, Nabi kayak belum move on gitu, kalau bahasa anak sekarang itu. Bisa. Umar bin Khattab yang dulunya benci banget sama Islam, malah justru jadi pembela Islam salah satu yang paling terdepan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi gampang buat Allah ngasih. Yang penting apa? Hati jaga. Pasrahin aja sama Allah, ya, minta sama Allah. Jangan pernah kita keluar dari Allah, jangan pernah kita lepas dari Allah. Sandarin semua sama Allah. Ya Allah, saya punya dosa ini belum bisa berhenti nih, ya Allah, tolong bantu saya ya Allah. Tolong bimbing saya ya Allah. Nah, orang-orang yang maksiat begitu, itu insya Allah bisa nanti dapat hidayah masuk surga gara-gara maksiatnya. Tapi karena dia menyesali dan dia tahu itu salah. Nah, maka jangan pernah menganggap diri kita lebih dari siapapun. Udah, jalanin aja kewajiban sebagai memang itu yang kita wajib lakukan sebagai seorang hamba, ditambah diiringi dengan sunnah. Insya Allah kita semua menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki posisi dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Baik, silakan dibuka alam ahlul baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali bin Abi Talib.
Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Salatan taghfiru biha dzunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-kurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Oh ya, maaf saya lupa. Saya minta tolong baca suratul Fatihah satu kali. Insya Allah Rabu depan pengajian kita libur dulu sekali aja. Di tanggal berapa berarti itu? 9 berapa? 14. Sekarang tanggal 7 ya. Ya tanggal 14. Insya Allah libur dulu karena saya akan melakukan safar untuk umroh. Jadi insya Allah tanggal 14-nya libur, tapi tanggal 21 kita insya Allah ngaji lagi. Jadi saya mohon doakan, bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan perjalanan saya dan jamaah rombongan selamat, aman, sampai ke Jakarta lagi insya Allah tanggal 19-nya dalam keadaan tidak kurang satu apapun dan tidak ada kendala, sehat semua, umrohnya makbulah mabrurah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna Allah ta'ala yutihi al-wasilata wal fadila syarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila ruhi al-habib Abi Bakar bin Abdullah al-Attas sahib murada wa asulihi wa furu'ih. Anna Allah al-karim taghashana taghashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahati fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyati anna Allah ta'ala yaqdi hawaiji wa yassir umuri fi safari ila Makkahil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah wa ayyaj'al umrana umrah maqbulah wa ala man waslafuna salihun wa ayyusallimana ila mutinina salimina ghanimina maqbulina muwaffaqina lil khairat wa ala man waslafuna salihun wa ala man nawina min nawaya salihah ya rabbana haqiqha bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.